Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun berada. Untuk kesempatan hari ini senang dan bahagia sekali bersama Meiza akan menemani pemirsa semuanya di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan obrolan budaya. Untuk hari ini yang pastinya Meiza juga nggak sendirian. Dan mungkin agak sedikit nervous juga karena ini first time atau yang pertama Meiza bawa acara obrolan budaya. Nah, untuk pemirsa seluruh Nusantara, RRI Net dimanapun berada, tentu saja Meiza di sini juga ditemanin sama narasumber yang tentu saja sudah setia sekali sama kita dari tadi udah tungguin Meiza gitu ya. Nah, hari ini kita juga spesial sekali pemirsa kedatangan salah satu budayawan Aceh Barat tentu saja yang tentu saja juga sudah dikenal oleh masyarakat Aceh Barat dan bahkan Provinsi Aceh karena beliau juga seorang musisi yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut pemirsa, kita juga akan menyapa terlebih dahulu ya narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Meiza juga tadi lupa ya memperkenalkan Bapak ya. Nah, hari ini narasumber kita adalah Bapak Said Asmi ya. Beliau adalah seorang musisi Aceh Barat dan tentu saja yang perlu pemirsa ketahui ya untuk profil Bapak Said Asmi ini sendiri adalah seorang musisi Aceh ya. Ini dari tahun berapa nih Pak Bapak menjadi musisi? Mungkin Meiza dan pemirsa di rumah biar lebih tahu. Kalau berbicara tentang seni musik ataupun seni suara yang saya sebagai seorang penyanyi Aceh, saya memulai aktivitas di jalur musik ini sejak usia belia, sejak usia 8 tahun sampai dengan sekarang. Wow, luar berarti biasa lebih ya. kurang sudah ada sekitar 44 tahun. Waduh, Meiza belum lahir tuh Pak ya berarti ya. Nah, untuk sekedar pemirsa mengetahuinya, ternyata Bapak Said Asmi ini sudah pernah menerima anugerah budaya Tekuci Lila Perkasa tahun 2014 ya Pak ya? Benar. Luar biasa. Dan juga anugerah Wali Nanggro di tahun 2019 dan juga mengikuti seleksi calon penerimaan anugerah budaya juga Indonesia. Anugerah Kebudayaan Indonesia ini di tahun 2022 dan yang terakhir ini Anugerah Persatuan Musisi Aceh tahun 2022 di Banda Aceh. Ya, luar biasa ya Pak ya. Bandung hana mebayang kana nasib badan hudip hana metente lage si bak kaye laye hana medaya dengan tungkat lonraba rezeki nyoba pote Allah temata ilah jalan tamita betadonya tanduh lon pandang semangat juang hantom nareda benak usaha tentena hasil bek dalam hati rasa kecewa. Dengan tungkat lonraba arah minta nafkah ubesi kada rezeki nyoba pote Allah temata ilah
jalan tamita. Betadonya tandeh lon pandang, semangat juang hantong nareda. Benak usaha tentena hasil, bek dalam hati rasa kecewa. Sepot dunia lon pandang, Bandung hana mebayang, karena nasib badan hudip hana metente. Lage si bak kaye, laye hana mudaya. Dengan tungkat lon raba arah, mita nafkah ubi si kada. Rezeki tanyo bak pote Allah, temata ilah jalan tamita. Betadonya tandeh lon pandang, semangat juang hantong nareda. Benak usaha tentena hasil, bek dalam hati rasa kecewa. The new mobile application RRI Play Go. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Play Go. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Wow, gimana nih Pak rasanya bisa mendapatkan beragam penghargaan-penghargaan seperti ini Pak? Tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena perjalanan panjang dalam saya secara total menggeluti dunia seni musik dan seni suara ini, dan dihargai dan diberikan dedikasi oleh pemerintah dan seluruh elemen komunitas yang memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Iya. Luar biasa ya, ini satu kebanggaan juga ya bagi Aceh Barat ini sendiri karena generasi-generasi walaupun Bapak sekarang udah lanjut usia tapi tentu saja karya-karya yang tentu saja yang disalurkan ya oleh Bapak Said Asmi ini tidak terlupakan sampai saat ini, dan bahkan juga perlu pemirsa ketahui beliau juga salah seorang penyanyi dan bahkan juga pencipta lagu ya Pak ya. Benar ya. Luar biasa. Aku juga pemirsa suka sekali sama lagu-lagu Bapak Said Asmi tentu saja karena banyak sekali. Karena kalau boleh Mesa tahu udah berapa album sih Pak Bapak menciptakan lagu? Kalau menyanyikan lagu ada sekitar 9 album, namun sebagian besar ada lagu saya dan ada juga lagu dari pencipta-pencipta lagu lain. Oke, berarti udah 3 album ternyata 9. Ya. Oh 9 album, waduh. Mungkin bisa ya 1 album untuk Meza ya.
Oke, pemirsa RRI Net dimanapun berada, untuk kesempatan hari ini tentu saja kita nggak membahas mengenai profil Bapak Said Azmi semuanya, karena untuk tema obrolan budaya kita di kesempatan hari ini yaitu adalah eksistensi budaya dalam generasi milenial. Nah, untuk pemirsa RRI Net di luar sana, tentu saja generasi milenial saat ini semakin hari semakin modern, semakin karya-karya mereka juga sangat luar biasa. Nah, tentu saja kita juga akan mengupas nih ya secara kilas ya. Dan yang pastinya terutama untuk masyarakat Aceh ini sendiri ya Pak ya. Seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak, dan mengenai tema kita malam ini mengenai eksistensi budaya dalam generasi milenial, mungkin bisa disampaikan paparannya mengenai tema kita hari ini Pak. Baik, saya menyikapi dari apa yang berkembang saat ini, sebuah budaya yang berlangsung dari lama, namun ketika berbicara milenial tentunya secara dinamis itu berubah dari zaman ke zaman. Ya, tentunya ada hal-hal yang mungkin budaya yang dilupakan dengan bermunculan perkembangan zaman dan teknologi, tentunya membawa generasi muda ke arah budaya yang datangnya dari luar. Dan ini perlu kita sikapi bersama supaya para generasi muda kita tetap mempertahankan dan tetap mencintai budaya sendiri. Iya, benar sekali. Itu yang paling penting ya. Karena jangan sampai masuknya orang luar ke daerah kita muncul budaya-budaya baru yang tentu saja anak generasi milenial sekarang melupakan gitu ya Pak. Benar, ya. Nah, mungkin bagaimana nih eksistensi bagi generasi muda sekarang nih dalam mewujudkan yang namanya memajukan ya adat-adat budaya yang ada di Aceh. Apapun itu, baik itu dari bidang bernyanyi, terus juga seperti menari dan lain sebagainya Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Menurut pendapat kami dan menurut pandangan kami, hal itu tidak terlepas dari peran serta pemerintah, dari peran serta semua lembaga pendidikan, terutama yang memberikan perhatian besar terhadap seni budaya. Artinya secara bertahap dan secara konsisten tetap memberikan perhatian besar agar generasi muda ini kita tidak terjerumus ataupun tidak melupakan generasi leluhurnya. Mungkin demikian. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat sekarang ya, apalagi terutama di Aceh Barat. Nah, kan banyak nih anak-anak milenial sekarang ya kan lebih suka budayanya itu ya seperti nongkrong di kafe, terus juga mendengarkan musik-musik yang mungkin ya lebih ke tren-tren baru gitu kan. Nah, atau mungkin juga ada sebagian memang ya kan masyarakat ataupun anak-anak milenial sekarang nih Pak yang memang masih menggeluti lagu-lagu di bidang seperti lagu daerah gitu ya Pak. Itu seperti apa nih menurut Bapak? Saya melihat sebuah hal yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang seni budaya dengan generasi kekinian, maka kita sangat sulit untuk mencari generasi penerus, kader-kader penerus yang seperti hari ini ketika saya bercerita sebagai salah seorang penyanyi Aceh, kita sangat sulit mencari generasi, regenerasi. Apalagi berbicara tentang pencipta lagu Aceh, mungkin lebih mudah mencari emas ketimbang mencari seorang pencipta lagu Aceh. Ditambah lagi dengan generasi sekarang yang serba instan, dengan sibuk sendiri dengan kemajuan teknologi hari ini, handphone di tangannya dan semua aktivitas yang berhubungan dengan game. Ada nggak sih Pak sebagian masyarakat Aceh ataupun milenial Aceh yang mungkin ada yang satu-satu datang ke Bapak, Pak mau dong ciptain lagu kayak Bapak, ada nggak yang kayak gitu nih Pak? Justru ada 1-2 orang, tapi malah lebih banyak yang dari luar. Katakanlah ada ketika Lebaran misalnya. Masih ada sahabat-sahabat dengan membawa anak muda ataupun mereka sendiri datang menyambangi saya bersilaturahmi ke rumah dari Banda Aceh, datang ke Melabu hanya sekedar bersilaturahmi, minta wejangan bagaimana sebenarnya dalam hal menciptakan lagu ataupun hal-hal yang berkenaan dengan kecintaan mereka terhadap budaya Aceh. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan saya, ternyata masih ada anak-anak milenial yang peduli. Masih ada anak-anak yang masih mau pegang rapai, masih ada anak muda yang masih mau meniup surne kali. Mungkin demikian. Iya, benar. Tetap masih ada ya di daerah kita ya, mungkin agak sedikit minim gitu ya Pak ya. Apakah kalau menurut Bapak gimana nih pandangan Bapak sendiri nih? Apakah anak milenial sekarang masih banyak yang berminat seperti Bapak bilang tadi, masih ada yang mau niup surne kali? Padahal kan itu zaman dulu banyak sekali ya para seniman-seniman yang bisa meniup surne kali. Kalau sekarang nih masih banyakkah atau hanya beberapa orang saja gitu Pak? Ya seperti saya katakan tadi,
sebagai seorang seniman ataupun seorang pengamat seni, saya melihat hal itu sangat langka. Walaupun ada 1-2 orang yang hari ini masih memiliki sebuah kepedulian, dan itu pun sebenarnya hal itu disebabkan oleh ruang bermain mereka atau ruang mereka berkreasi tidak terbuka lebar di tempat kita. Artinya saya di sini juga sebagai salah seorang ketua Dewan Kesenian Aceh Barat. Berbicara tentang lembaga yang saya pimpin hari ini, ternyata memang supportnya sangat kecil. Pertama itu dipengaruhi oleh COVID-19 kemarin yang terjadi. Yang kedua memang keterbatasan anggaran daerah untuk memberikan dana yang untuk kegiatan itu, sehingga kami tidak bisa dan istilahnya jalan di tempat. Oke. Oh, berarti bukan hanya COVID-19 atau mungkin nggak sih menurut pandangan Meiza sendiri ya, kemarin itu juga pernah melihat mungkin karena nggak adanya sarana untuk mereka berlatih misalnya seperti itu. Kalau seperti itu, kalau itu ada seperti apa pandangan Bapak mengenai sarana dan juga yang pastinya tempat lokasi mereka untuk menampilkan ekspresi mereka gitu Pak? Saya melihat hari ini, kalaupun ada terbentuk sanggar-sanggar seni yang ada di daerah, mereka bermain dengan sendirinya. Tidak ada sebuah wadah ataupun sebuah payung yang memberikan sebuah perhatian besar terhadap aktivitas kreativitas mereka untuk tampil. Jadi kadang-kala ketika mereka ingin mengikuti sebuah festival keluar daerah pun, mereka harus membuat semacam proposal, mencari bantuan ke sana kemari untuk mereka bisa berangkat. Dan ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Maka kita berharap ke depan akan terjadi perubahan besar, bahwa banyak potensi-potensi besar yang ada di Aceh Barat ini yang hari ini mungkin terabaikan. Iya, benar sekali Pak sebenarnya, karena kan kayak kita media RRI ya, pemirsa RRI Net, apalagi kami juga kayak kita RRI Melabuh gitu kan, kadang-kadang mencari kayak seniman ataupun ya musisi-musisi yang memang lokal, itu kayaknya emang agak susah ya Pak ya sekarang ya. Benar, ya. Ya, mungkin juga untuk generasi milenial saat ini, mungkin dengan adanya penerus kita seperti Bapak Said Azmi yang masih bisa kita meminta ya Pak ya untuk ilmunya yang sangat luar biasa, karena kalau menurut Meiza lihat ya dan mendengar lagu-lagu dari Bapak Said Azmi ini juga menceritakan seperti tentang sejarah kayak pahlawan-pahlawan gitu kan, itu sangat luar biasa. Nah, kalau menurut pandangan Bapak Said Azmi ini sendiri untuk masyarakat ataupun pemuda milenial saat ini, kan banyak juga lagu-lagu Aceh yang mereka ciptakan, seperti ya ada yang cinta lah, bebas mereka ciptakan. Nah, menurut Bapak seperti apa nih? Benar, kalau kita menelaah dari apa yang terjadi saat ini, ketika kita bandingkan dengan lagu-lagu lama, maka lagu-lagu lama itu banyak petuah-petuah yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Iya, benar. Tentang bagaimana menjalani kehidupan, tentang bagaimana mengasihi seorang ibu, tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua dan menghargai seorang pahlawan. Dan hari ini pun sebenarnya ketika bercerita tentang bagaimana generasi muda di Aceh Barat, saya sendiri pun juga belum menemukan bahwa ada kader muda yang telah mampu menciptakan lagu-lagu Aceh. Mungkin ada 1-2 orang yang berada di Banda Aceh yang kami melihat potensi yang besar. Namun ya mereka itu tadi lahir lirik-lirik lagu itu sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Nah, jadi tidak bisa kita bukan kita katakan tidak bagus, tetapi mungkin sesuai dengan usianya, dengan euforianya, sehingga muncullah lagu-lagu yang bersifat cinta instan yang tidak bisa melekat lama dan istilahnya tidak menjadi kenangan. Demikian. Bener banget, karena kalau misalnya lagu-lagu memang lama itu emang dikenangnya sampai sekarang masih enak aja didengar, tapi kalau lagu yang memang instan itu kayak udah dengar beberapa bulan ya udah bosan gitu ya Pak ya, kalau cuman sebentar kayak gitu, apalagi para musisi-musisi baru yang tentu saja sering kita lihat ya kan di media sosial, apalagi sekarang media sosial juga sangat berperan penting nih bagi generasi milenial sekarang gitu Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, karena kalau Bapak kan sudah senior gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak gimana nih eksistensi milenial sekarang di media sosial? Sebenarnya terbuka ruang yang cukup besar kepada generasi muda hari ini untuk mengembangkan potensi sebenarnya. Ketika kalau saya contohkan saya dulu, ketika saya pertama sekali mencari seorang katakanlah produser untuk bisa menciptakan lagu, luar biasa sulitnya. Dan saya ketika itu bersama salah seorang sahabat, Ramlan Yahya, yang juga salah satu teman seangkatan.
ketika kami sama-sama perdana merekam lagu pada tahun 1997, kami harus menampakkan kemampuan dulu kepada seorang keturunan Tionghoa di Medan, Sumatera Utara, yaitu saudara Akun, yang punya toko riang di Jalan Stomo. Susahnya menembus dapur rekaman ketika itu. Dan hari ini ketika berbicara milenial dengan teknologi yang hari ini semakin maju, ada handphone di tangan, ada YouTube, ada media TikTok dan ada media WhatsApp, sangat mudah mengeksploitasi kemampuan dan karya sebenarnya. Iya, itu benar banget iya ya. Kan? Sangat mudah ketika dia mampu menyanyi tanpa seorang produser pun, hanya dengan gitar kopong saja dia sudah bisa menampakkan kemampuan dia dan bisa viral. Iya, benar sekali. Tapi tempo dulu itu kan susah. Susah ya, benar sekali. Jadi perbedaannya kalau dulu kami era analog, ketika rekaman, sekarang kan serba digital. Iya, benar. Nah, ini yang mungkin peluang emas sebenarnya bagi anak-anak muda tentunya yang untuk dapat berkarya, memudahkan mereka untuk mempromosikan diri. Iya, itu benar sekali karena media sosial untuk saat ini juga sangat luar biasa, Pak ya. Kalau misalnya mau cari uang di media sosial juga sangat-sangat mudah sekali. Kayak dulu mungkin butuh produser untuk menampilkan lagu-lagu karyanya. Sekarang cukup butuh handphone aja. Gitu ya, Pak ya. Benar-benar. Nah, untuk budaya yang tentu saja diminati kaula muda saat ini, apa aja nih, Bapak? Rentang waktu perjalanan yang sudah berapa lama kita tidak bisa melihat apa yang memang menjadi potensi yang ada sekarang di generasi muda, karena kenapa? Sebagaimana yang saya katakan tadi, ruang mereka berekspresi, ruang mereka berkreasi itu sangat kecil. Iya, benar. Jadi mereka hanya tumbuh dan berkembang di sanggar-sanggar kecil yang ada di desa-desa. Iya. Sementara di kota sini hanya ada beberapa grup band atau grup musik yang hanya jalan di tempat. Iya, benar. Tidak melahirkan karya, dan hari ini pun saya juga sering menyampaikan kepada mereka, inilah kesempatan Anda untuk bisa menampilkan karya melalui media sosial yang hari ini memudahkan Anda untuk berkarya. Iya, benar. Kalau bicara mengenai sanggar pun kita melihat untuk saat ini sanggar-sanggar agak kurang aktif gitu ya, Pak ya. Nggak seperti tempo dulu, seperti sebelum COVID-19 juga itu masih ada sedikit eksistensinya. Tapi sekarang kenapa, Pak, agak sedikit mengurang gitu, Pak? Yang pertama bisa jadi banyak faktor sebenarnya. Faktor dukungan perhatian dari berbagai pihak. Faktor tidak ada orang yang benar-benar sebenarnya bisa memberikan sebuah kreasi baru, inovasi baru terhadap perkembangan, sehingga monoton itu aja. Iya, itu aja. Jadi ya, itu yang mungkin salah satu penyebab sehingga maju mundurnya sebuah sanggar itu juga dipengaruhi oleh siapa pemiliknya dan bagaimana kemampuan dia dalam menciptakan kreasi-kreasi sehingga generasi ini bisa terus berkembang. Kecuali generasi yang bersifat tradisi, kesenian yang bersifat tradisi, itu yang sebenarnya hari ini terus dipertahankan dan itu malah sekarang yang paling diminati. Ya benar banget ya, karena anak-anak sekarang juga kadang-kadang menikmatin gaya hidup saat ini ya kan, mereka juga mengalir aja. Sekarang misalnya lagi trennya hip hop semuanya gitu Pak ya, lagi ngetrennya rapai kayak dulu itu semua, tapi sekarang kayaknya milenial sekarang kayak mengikutin tren aja gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak seperti apa nih kalau milenial untuk sekarang yang hanya mengikutin tren saja, dan mungkin ada sebagian yang nggak mau tahu gitu ya mengenai budaya-budaya yang tentu saja ternyata memang harus dilestarikan sampai saat ini gitu ya Pak ya. Mungkin gimana Pak? Saya melihat sebenarnya mereka itu tidak ada yang mengarahkan saja, sehingga ketika mereka kumpul mereka latah dan hanya mengikuti dengan tren apa yang berkembang. Jadi ketika mereka digiring sesuai dengan bakat dan minat, maka ibarat sebuah pisau ketika dia diasah maka dia akan semakin tajam. Jadi ini aja yang sebenarnya membuat mereka tiba-tiba banyak sebenarnya bermunculan sebagaimana kita lihat di kafe-kafe. Ya hanya di situ saja. Andai mereka itu ada wadah yang menampung dan memberikan kesempatan mereka untuk tampil melalui festival dan segala macam yang dilaksanakan di luar ataupun di tingkat pusat, ketika mereka itu dibantu untuk mengirimkan mereka, maka dengan sendirinya mereka akan semakin terus berkembang. Tapi ketika ruang bermain dan ruang berkreasi ini tidak ada, maka ya mereka mengikuti apa yang ada yang berkembang di media sosial dan apa yang mereka lihat. Hip hop, jazz atau apa yang menampak itulah yang mereka ikuti. Iya, padahal itu ruang untuk mereka berkarya itu ternyata juga sangat diperlukan ya Pak ya. Karena mengingat saat ini juga yang pastinya apalagi untuk generasi-generasi muda yang mungkin pengen berkarya tapi kadang-kadang nggak ada tempat
tepat kayak Bapak bilang tadi ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya obrolan budaya ini tentu saja pemerintah daerah juga bisa melihat nih ya kemampuan-kemampuan ataupun kreativitas generasi muda ataupun generasi milenial untuk saat ini seperti apa sih kemampuan mereka. Karena kalau Meza lihat juga di media sosial anak-anak muda sekarang tuh kreatif gitu ya Pak ya. Mereka itu gimana ya, pintar-pintar jadinya. Jadi ada yang acting, ada yang pintar juga menari gitu ya Pak ya. Karena apalagi anak-anak Aceh juga mereka berkaryanya bukan hanya di Aceh saja, bahkan juga di luar Aceh, bahkan ada yang udah ke luar negeri ya Pak ya. Benar. Nah menurut pandangan Bapak sendiri ini seperti apa nih Pak yang bisa kita coba pertahankan, karena sekarang kan ada juga yang namanya pergeseran budaya di daerah kita, seperti yang kita ngomongin juga tadi sebelumnya ya, karena ada masuknya budaya-budaya baru, jadinya milenial sekarang ataupun generasi muda sekarang lebih melenceng gitu ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, sebenarnya itu di Dewan Kesenian itu ada 6 komite. Yang pertama ada komite musik, ada komite sastra, ada seni rupa, ada seni tari, ada teater, dan satu lagi yang baru itu adalah komite seni yang bergerak di bidang videografer dan fotografi. Sebenarnya ruang mereka bermain itu sudah ada, tapi sayangnya memang sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, keterbatasan anggaran dan mungkin ini juga menjadi perhatian pemerintah tentunya untuk memberikan sedikit perhatian lebih terhadap apa yang seharusnya menjadi untuk terus dikembangkan terutama pada generasi muda. Ditambah lagi dengan terjadinya pergeseran nilai sebagaimana yang kita katakan. Hari ini banyak kita lihat terjadinya dekadensi moral. Adab dan etika anak muda sekarang jika dikatakan rata-rata memang jauh menyimpang sebagaimana, bukan jauh menyimpang artinya jauh berubah dengan kondisi para remaja tempo dulu. Dan itu sangat jelas dan itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mereka menghargai orang tua, dan itu pun hari ini dapat dilihat di unit kerja bagaimana yang muda sekarang kurang menghargai orang yang lebih senior dan lebih tua. Bukan masalah yang menghormati berlebih, tapi etika itu nampak bahwa terjadinya dekadensi moral, dan itu saya pikir pergeseran nilai itu juga disebabkan oleh berbagai macam masalah termasuk kemajuan zaman dan juga teknologi, sehingga tidak ada yang bisa membendung mereka untuk menahan semua apa yang mereka lihat untuk mereka adopsi dan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu benar banget, karena etika ini juga sangat penting ya Pak ya, bukan hanya dalam bermusik tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga sangat perlu ya untuk kita perhatikan, karena etika itu nomor 1 loh. Karena kalau nggak ada etika ya Pak ya, apapun yang kita kerjakan pasti nggak bagus ya Pak ya. Benar. Apalagi etika juga dalam pada saat kita tampil di muka publik ya Pak ya. Benar pada sekali. saat kita manggung, nah itu juga perlu yang namanya etika. Nah, ada nggak sih sedikit contoh Pak, salah satu budaya yang ada pergeserannya untuk saat ini Pak? Kalau kita lihat pergeseran budaya hari ini kan banyak sekarang anak-anak muda kita Aceh tentunya yang di Aceh Barat ini kalau kita adakan semacam apa namanya hitung-hitungan atau kita panggil satu orang, kita bisa melihat berapa persentase sebenarnya yang masih mencintai budaya Aceh. Main sedati, rapai isaman, mereka merasa risih mungkin. Nah, itu dia. Jadi siapa saja juga yang hari ini terus mengikuti itu adalah dari keluarga yang punya sanggar itu sendiri, anak-anaknya, kerabatnya, teman-teman di lingkungan desa itu. Tapi ketika berbicara anak muda di kota, kita ajak untuk main rapai, kita ajak main rapai isaman dan sedati, saya pikir mereka sudah merasa gengsi gitu ya Pak ya. Ataupun merasa jengah, merasa alah ini terlalu kolot. Apa sih ini udah inilah nyaman sebenarnya gitu ya, yang terus kita gali, terus kita rangkul bagaimana mereka tidak mengabaikan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Iya, itu benar sekali. Meza juga merasakan sendiri ya Pak ya. Pada zaman Meza dulu masih kecil, karena Meza kan kelahiran tahun 90-an ya Pak ya. Nah, karena pas ikut besok kita latihan nari Ranu Pelampuan, latihan nari ini itu semangat sekali, dan teman-teman yang lain pun untuk ikut sanggar kadang-kadang itu agak susah untuk terima karena udah full gitu ya Pak ya. Benar. Tapi berbeda atau berbalik dengan sekarang, malah sekarang itu kayaknya kayak sepi, kayak Bapak bilang tadi kalau misalnya ya kayak grup rapai yang dekat-dekat situ aja gitu ya, nggak ada sanggar khusus yang pengen daftarkan diri dari jauh-jauh gitu ya Pak ya. Nah tentu saja untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada, tentu saja kesenian yang ada di daerah sangat-sangat diperlukan ya untuk
kelestariannya. Apalagi untuk saat ini ya, remaja-remaja kita, remaja milenial terutama ya kan, perlu sekali yang namanya seperti lebih belajar lagi ya Pak ya, untuk memperdalam lagi ilmu-ilmu mereka, karena banyak yang namanya peninggalan-peninggalan Enda tuh yang tentu saja harus kita lestarikan kembali ya Pak ya. Seperti misalnya syair-syair Aceh. Nah, kayak di sini di RRI Melabu juga ada seperti penyair. Nah, itu kayaknya Meisa yang kalau lihat di Aceh Barat ya, cuma ada satu orang di sini yang syair kayak gitu. Itu merupakan salah satu keunikan. Kemarin itu juga Meisa sempat mewawancarai. Dia juga berharap adanya generasi muda yang melanjutkan syair-syairnya itu tadi gitu ya Pak ya. Nah, tentu saja apa sih yang tentu saja harus kita coba sampaikan kepada kaula muda sekarang nih Pak, agar mereka itu lebih terbuka wawasannya, lebih terbuka pikiran mereka untuk lebih mengekspresikan lagi ya seperti kegiatan-kegiatan ataupun karya-karya pada zaman dulu ini Pak, seperti apa Pak? Saya punya satu saran mungkin ya, terutama kepada lembaga pendidikan. Yeah. Hendaknya muatan lokal dan kearifan lokal dimasukkan dalam sebuah kurikulum betul-betul sampai kepada dasarnya. Sehingga hari ini ketika kita berbicara tentang budaya, tentang adat, malah banyak generasi muda hari yang tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu lagi mana yang sebenarnya apa yang mereka punya. Dengan contoh hari ini yang dapat saya berikan gambaran, sebagaimana contoh misalnya terjadi sebuah kegiatan perkawinan. Hari ini sangat miris sebenarnya ketika kita melihat budaya dan perangkat adat yang digunakan itu jauh dari apa yang pernah diwariskan oleh leluhur. Dan hari ini pun para generasi muda tidak tahu lagi itu. Iya, benar-benar. Tidak tahu lagi itu. Iya. Jadi inilah yang menjadi sebuah saran saya ketika berbicara ini, pihak dinas pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya menangkap kondisi ini dengan memberikan sebuah materi kurikulum yang baru yang betul-betul menyampaikan muatan lokal itu sampai kepada hal-hal yang detail. Jika perlu undang orang-orang yang memang punya potensi di bidang itu untuk mendampingi, sebagaimana hari ini program peningkatan syariah Islam juga mengundang guru-guru dayah memberikan pelajaran ke sekolah-sekolah. Jadi tidak salah kalau para budayawan, para orang-orang seni atau apa yang juga diikut sertakan mendampingi, memberikan materi tentang muatan lokal di sekolah dan di lembaga pendidikan lainnya. Iya, itu benar sekali, karena Meisa juga sempat berpikir sendiri, ini nanti kalau misalnya akan kita memerhatikan Pak ya, setiap ada acara adat ataupun hal-hal apa gitu ya yang nanti akan harus ada penerusnya. Ini gimana ya kalau misalnya ntar kita udah menjelang tua dan generasi-generasi yang sekarang tidak mempelajari ini. Nih gimana nih caranya gitu ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih berpikir seperti itu? Ada, saya malah merasa sekitar 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depannya lagi, generasi muda ini akan merasa asing di daerahnya sendiri. Karena kenapa? Mereka tidak mendapatkan jati diri dan identitas daerahnya. Budayanya sudah samar, budayanya sudah hilang, tergerus oleh zaman dan masuknya budaya-budaya luar yang tidak terkontrol. Hari ini kita menerima secara mentah apa saja yang masuk tanpa ada filter dan memberikan semacam sanggahan dan sanksi terhadap pelanggaran adat. Ini kan juga harus jadi perhatian besar sebenarnya, sehingga yang menjadi korban adalah generasi ke depan yang merasa asing di daerahnya sendiri karena mereka tidak tahu lagi mana sebenarnya yang mereka punya. Mungkin ini pandangan saya. Pandangannya ya Pak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Apakah harus ku
akhiri hubungan yang telah lama terjalin, karena kau dan aku tak mungkin lagi bersatu. Kalau memang kita sudah tak cinta, jangan dipaksakan untuk bersama. Yang ada hanyalah menambah hati terluka. Apakah harus ku akhiri? Untuk apa lagi kasih kita coba pertahankan hubungan cinta ini tak lagi bersemi. Berat terasa bagiku untuk berpisah denganmu, namun apalah dayaku, akan ku terima. Ku rela untuk melepaskanmu, karena kita tak mungkin lagi bersatu. Apakah harus ku akhiri? Untuk apa lagi kasih kita coba pertahankan hubungan cinta ini tak lagi bersemi. Berat terasa bagiku untuk berpisah denganmu, namun apalah dayaku, akan ku terima. Ku rela untuk melepaskanmu, karena kita tak mungkin lagi bersatu. Apakah harus ku akhiri?
dasar ya. Mau dapat ikannya. Ih, panas lagi. Mungkin kamu belum mandi tuh. Iya ya, kita dapat dari tadi. Kenapa lu? Mungkin kamu belum mandi mungkin. Ikannya malu. Ayo, susah kali dah. Zah. Kamu tuh Zah. Apa nih? Zah. Ya, masker. Wih, apa-apaan ini? Kok banyak sampah sih? Iya, itulah udah tercemar gitu pantai kita nih. Iya nih kayaknya udah Jalan balik aja kita. Nggak jelas nih. Ayo. Yuk kita ke sana. Ayo, Zah. Waduh. Apa, Zah? Mat, ada ikan nih pakai masker. Loh, kok bisa? Waduh, gawat ini. Ini pasti ada warga yang buang sampah masker sembarangan di tap. Waduh, pantesan lah kita nggak dapat ikan dari tadi, Zar. Seharusnya warga nggak boleh buang sampah sembarangan kan? Karena mereka kan bisa dikumpulkan, kemudian dibakar maskernya gitu ya. Nggak mesti dibuang ke laut. Aduh, kasihan kali, betul. Wih, tapi ada untungnya juga, Mat. Daripada kita mancing capek-capek, itu udah dapat. Lumayan nih kita goreng. Aduh, ya udah yuk, masukinlah sini. Wah, baik. Mana keluarga sekarang? Alhamdulillah baik. Kamu sehat ya? Ya, jadi kegiatan sekarang apa? Ibu ya, buka ini dulu. Panas. Kegiatannya? Biasa, nggak ada kerjaan. Suami masih. Ini minum nih, kita minum dulu. Ada sih. Jadi sekarang ini kali Bu. Isi Bu, ini masker Ibu ya. Oh iya. Aduh Bu, jangan buang sampah sembarangan Bu ya, karena kita harus jaga lingkungan sama-sama. Iya, maaf ya dia. Kebanyakan ngobrol sih. Guys, stop throwing garbage in the sea because it can make contamination. Come on guys, save our environment. Ya. Nah, untuk minat remaja sendiri untuk melestarikan adat-adat budaya, mungkin bisa karena adat budaya kan banyak ya Pak, seperti yang kita sampaikan tadi. Mungkin menurut pandangan mata kita sendiri, kalau anak-anak sekarang itu lebih ke budaya apa yang mereka tonjolkan gitu Pak? Kalau kita perhatikan anak-anak sekarang kan sifatnya instan ini. Mana yang memang mereka cenderung kemana mereka yang ramai ibarat pohon kayu, kemana rebah angin bertiup ke situ dia condong. Iya. Jadi inilah kita yang mempertahankan ini. Iya. Kita berikan mereka masukan, pendidikan terhadap bagaimana mereka melestari mampu mencintai budaya mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tetap akan mengikuti apa yang mereka lihat. Iya. Tren rambut, tren baju, tren musik kan mereka ikuti dengan perkembangan itu. Iya benar sekali. Maka saya katakan tadi ketika budaya ini ditambah lagi ada banyak pihak hari ini ya, katakanlah baik itu individu maupun sekelompok yang menciptakan kreasi baru yang tidak jelas asal usulnya menjadi bagian perangkat budaya kita. Dan ini samar dan tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi ini semakin membuat bingung generasi ke depan. Mana yang sebenarnya kita punya? Iya. Nah, ditambah lagi hari ini tanpa ada pendampingan, tanpa ada orang-orang yang merasa bertanggung jawab
untuk membendung ini, maka nanti akan lahir sebuah generasi yang serba global. Dia tidak tahu lagi mana mereka antara Medan, Aceh dan Jawa itu tidak tahu lagi dia perbedaan. Udah campur-campur gitu ya Pak. Karena ya? jati dirinya sudah hilang. Jati diri adat dan budaya dia sendiri. Mungkin ini. Mungkin itu juga perlu yang namanya seperti sosialisasi, edukasi ya kepada kaula-kaula muda, dan mungkin ini juga perlu ini kalau misalnya edukasi dan sosialisasi itu seperti kayak komunitas ataupun bahkan seperti guru-guru kesenian ya Pak ya. Benar, yang ada di sekolah-sekolah ya Pak ya. Atau mungkin next nanti akan ada mungkin dari Bapak sendiri dari ada sebuah komunitas yang mungkin akan mensosialisasikan kepada kaula muda untuk lebih mencintai adat dan juga budaya Aceh Barat sendiri, gimana Pak? Kami sudah pernah melakukan ketika Dewan Kesenian ini dibentuk di awal. Saya terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian di 2018. Kita pernah mencoba program pertama itu turun ke sekolah-sekolah, melihat bakat dan minat anak-anak yang melukis. Kita kumpulkan satu kelompok yang suka teater satu kelompok, yang suka tari satu kelompok, yang pencinta seni rupa kita. Jadi kita tampung minat mereka. Tapi apalah daya apalah daya kemampuan kita terbatas, dukungan perhatian terhadap lembaga ini juga kecil, sehingga hal itu hanya dapat kita lakukan sekali, 2 kali. Setelahnya kita tidak juga mampu melaksanakan karena tidak ada bapak angkat yang hari ini mampu memberikan support operasional untuk kami bisa bergerak ke semua elemen dan lembaga pendidikan yang ada. Padahal itu juga sangat diperlukan ya, apalagi saat ini semakin bertambahnya tahun ya kan, karena era global ini juga sangat ekstrim sekali kalau misalnya kita lihat ya Pak ya, semua serba cepat, cas cis gitu ya. Jadi generasi muda sekarang juga harus semakin kreatif, semakin di depan pastinya ya Pak ya. Nah mungkin ada nggak sih harapan ataupun seperti pesan-pesan Bapak untuk kaula muda itu sendiri seperti apa nih Pak? Saya mungkin hanya memberikan sedikit pesan, terutama kepada generasi muda Aceh. Marilah kembali mencintai budaya leluhur, galilah potensi diri. Karena kenapa? Memiliki hari ini terbuka lebar ruang untuk mempromosikan kemampuan untuk terus berkarya melalui media sosial yang hari ini mampu mengangkat jati diri dan kemampuan Anda. Ketika itu merupakan sebuah karya yang bagus, tanpa disengaja justru memberi keuntungan pribadi untuk yang bersangkutan. Maka kami mengajak hari ini banyak hal-hal yang hari ini dilupakan, budaya kita yang mulai tergerus zaman, sudah mulai berkurangnya orang-orang yang mampu meneruskan apa yang sudah kami lakukan sebagai pencipta lagu Aceh yang hari ini sangat sulit mencari penggantinya. Maka kami menghimbau kepada hari ini anak-anak kami yang punya minat di bidang seni budaya, maka marilah bersama-sama kita lestarikan, kita bangkitkan, dan kita pertahankan budaya Aceh ini. Iya, itu sangat benar sekali ya pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dan pastinya ini adalah perbincangan yang sangat luar biasa juga, karena mengenai budaya, adat istiadat yang tentu saja tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan, apalagi untuk para penerus-penerusnya. Karena bukan hanya satu adat dan budaya saja ya Pak ya, karena banyak sekali budaya-budaya yang ada di Aceh ini yang tentu saja harus ada penerusnya seperti Bapak sampaikan tadi. Nah kalau Bapak sendiri ada nggak sih keinginan Bapak untuk seperti membuka ruang kepada anak-anak untuk lebih eksis? Saya tadi lupa menyampaikan bahwa saya di rumah ada membuat satu sanggar ataupun satu studio mini yang bernama H2F Production. Di sana ada berkumpul komunitas anak-anak muda yang saya giring mereka mencintai bagaimana mereka kembali kepada norma-norma lama, memainkan musik menggunakan rapai, menggunakan serunai kali, walaupun dipadukan dengan musik modern. Dan hari ini kami sudah membentuk sebuah grup etnik, grup musik ini bernama Pasikaram. Dan ini sudah pernah tampil di Banda Aceh, pada event Popda juga pernah tampil, dan juga terus menciptakan lagu-lagu Aceh yang bernuansa etnik. Oh luar biasa, keren banget ya Pak. Sekarang mereka masih eksis Pak? Iya masih ada. Pada saat kita butuhkan, pada saat kita harus kumpul untuk latihan, kita kumpul di tempat saya. Kebetulan ada satu ruang kecil di samping rumah, sekitar 4x5 meter. Kami sering berkumpul untuk sebulan sekali atau 2 minggu sekali berkumpul untuk latihan. Oke, berarti Bapak juga punya sanggar loh pemirsa ya. Nah kalau untuk lagu sendiri, Bapak kan seorang pencipta lagu nih Pak. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih tentang profil dan pribadinya Bapak. Sampai sekarang masih menciptakan lagu nggak sih Pak? Masih. Masih? Masih.
Kalau cerita tentang menciptakan lagu, mungkin lagu pertama yang saya ciptakan itu adalah lagu Teguh Umar Johan Pahlawan. Ketika saya masih berusia 22 tahun, muda sekembalinya saya dari mengikuti festival Betul Rahman di provinsi. Ketika mendapat juara 1, sebelumnya kita juga mencari jati diri dalam hal bermusik. Sebelumnya saya belum mencintai atau belum mengandrungi lagu-lagu Aceh, lebih kepada lagu-lagu yang biasa yang berkembang, entah itu jalur lagu-lagu Melayu, entah dangdut, entah pop, entah rock. Itu yang kita mencari jati diri. Ketika saya mengikuti festival pada tahun 91 itu dan mendapat juara pertama, saya memiliki sebuah keinginan untuk terus belajar tentang lagu-lagu Aceh dan mencoba menciptakan lagu Aceh. Dan lagu pertama itu adalah lagu Teguh Umar Johan Pahlawan. Teguh Umar, itu terinspirasinya dari apa Pak? Apakah seorang pahlawan kita Teguh Umar Pak? Iya, kita bangga memiliki seorang pahlawan nasional Teguh Umar Johan Pahlawan. Dan kebetulan saya juga dulu aktif di Pramuka dan sering mengunjungi makam Teguh Umar ketika masih usia belia, kalau di Pramuka katanya masih usia penggalang dan siaga penggalang. Saya sering ikut kegiatan Pramuka ke lokasi makam. Jadi merasa terpanggil aja untuk menciptakan sebuah lagu tentang bagaimana perjuangan Teguh Umar Johan Pahlawan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lagu itu sangat diminati oleh masyarakat Aceh dan masih didengar, dan Meiza aja juga suka sekali sama lagu itu walaupun nggak hafal penuh. Nah, ini juga menjadi sebuah perhatian nih bagi masyarakat dan kaula muda Aceh ya. Kadang-kadang masyarakat Aceh sendiri tapi dia nggak ada yang tahu lagu Aceh. Itu seperti apa pendapat Bapak? Ya itu dia tadi, entah gengsi membawa lagu daerah, entah terbiasa membawa lagu barat. Kita bukan anti lagu barat, tapi lagu sendiri aja belum maksimal kita nyanyikan atau kita eksploitasi. Konon lagi kita menyanyikan lagu orang. Iya benar. Jadi saya mengajak lagu kita ini sebenarnya lebih menjadi perhatian besar. Itu dia. Oke, nah untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada, untuk kesempatan hari ini senang banget pastinya berbincang-bincang bersama Bapak Said Azmi yang tentu saja beliau adalah seorang musisi yang sangat luar biasa dan penghargaannya juga sudah banyak banget didapatin ya. Mudah-mudahan next time dapat penghargaan lagi ya Pak ya. Amin insyaallah. Dan semoga penghargaannya juga masih akan terus dipertahankan ya di tahun-tahun berikutnya. Nah mungkin ini Pak masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Ada nggak sih kalau tadi ada pesan-pesannya kepada masyarakat Aceh terutama kaula milenial ya, ada nggak sih harapan Bapak ini sendiri untuk pemuda milenial sendiri dan juga untuk budaya yang ada di Aceh Barat ini sendiri Pak? Yang pertama sekali saya menghimbau kepada orang tua tentunya. Orang tua yang memiliki anak yang memiliki minat seni, tolong diarahkan terus dia. Di samping mendorong di bidang pendidikan, tapi ketika mereka memiliki bakat seni budaya, maka terus asah, terus beri ruang mereka agar dapat berkreasi. Dan kepada anak-anak muda, adik-adik kami, anak-anak kami menghimbau agar senantiasa terus menggali potensi. Mari kita bersama-sama, karena kita orang Aceh, maka jangan pernah merasa sungkan, jangan pernah merasa jengah, jangan pernah merasa malu, karena ini adalah budaya kita sendiri. Maka mari bangkit bersama, karena masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita kembangkan ini, mengantarkan budaya Aceh ini bisa go internasional. Luar biasa. Wow, ini adalah semangat yang tentu saja harus kalian punya untuk pemirsa dan juga para milenial yang sedang mendengarkan dan juga sedang menonton acara kita RRI Net Obrolan Budaya tentunya ya. Karena semangat juang ataupun semangat pada diri kita sendiri itu juga sangat diperlukan ya, untuk menyemangatin orang lain juga agar bisa seperti kita pastinya ya Pak ya. Wow, tentu saja luar biasa ini pemirsa RRI Net dimanapun berada, dengan adanya obrolan budaya dengan tema eksistensi budaya dalam generasi milenial ini ya, bisa mengajak anak-anak muda sekarang, milenial saat ini ya, untuk bisa lebih mencintai, membanggakan budaya dan juga adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing gitu ya Pak ya. Nah untuk itu buat pemirsa RRI Net dimanapun berada, terima kasih ya atas kebersamaannya, dan tentu saja bersama Bapak Said Azmi yang sudah setia juga ya Pak ya, sudah menemani kita. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan program-program yang berbeda lagi ya, karena ini udah beberapa kali juga Meiza jumpa sama Bapak, kemarin itu juga sempat ini ya jadi juri di acara RRI ya Pak ya. Ya, tentu saja untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada yang masih mendengarkan siaran kita, untuk kesempatan hari ini jangan kemana-mana, karena tentu saja
Next kita bakal berjumpa lagi di program Obrolan Budaya bulan depan ya, dengan program dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan tema yang berbeda pula. Tapi sedikit dong Pak, kan Bapak katanya tadi lagu Teku Umar. Boleh nggak kita dengerin sedikit aja refnya gitu ya? Karena pasti pemirsa yang ada di rumah penasaran nih, seperti apa sih lagu Teku Umar yang dibawain sama Bapak atau yang menciptanya sendiri nih, yang menyanyikan lagu Teku Umar Johan Pahlawan. Silakan Pak. Baik, satu bait terakhir. Udep sare mate syahid menan yang kanu pesankan tanah rencong tanyo jaga. Oke, terima kasih. Wow, luar biasa ternyata ya. Nah itu dia salah satu penggalan ya dari lagu Teku Umar yang dinyanyikan oleh Bapak Said Asmi, yang pastinya sangat luar biasa sekali. Nah tentu saja untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan semuanya sudah mendengarkan siaran kita dan juga mendengarkan juga paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Said Asmi itu tadi. Baiklah pemirsa RRI Net dimanapun berada, terima kasih sudah mendengarkan obrolan budaya kita di kesempatan hari ini. Dan yang pastinya senang sekali bersama Meiza dan juga bersama narasumber kita Bapak Said Asmi sudah setia menemani kita lebih kurang 1 jam untuk obrolan budaya hari ini dengan tema eksistensi budaya dalam generasi milenial. Nah untuk itu pemirsa RRI Net dimanapun berada, terima kasih banyak atas waktunya. Akhir kata, Meiza yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.